Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Saya Syafa Tasya Atla, NPM 2005170123 selaku moderator, dan teman-teman saya yang bernama Anindya Putri Nasri 2005170106, Inggit Dwi Astuti 2005170107, dan Dinda Aprianti Pohan 2005170111. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pokok penjelasan. 1. Pengertian kemiskinan dan kesenjangan atau Gini rasio. 2. Penyebab kemiskinan dan kesenjangan atau Gini rasio. 3. Jenis-jenis kemiskinan dan kesenjangan atau Gini rasio. 4. Indikator kesenjangan dan kemiskinan. 5. Laju kemiskinan. 6. Dampak kemiskinan bagi Indonesia dan ekonomi nasional. 7. Tingkat kemiskinan setelah COVID. Dan 8. Solusi menyelesaikan kemiskinan. 1. Pengertian kemiskinan dan pendapatan atau pengertian kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut. Akibat dari perbedaan itu maka akan terlihat kesenjangan, yaitu yang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya yang miskin akan semakin terpuruk. Menurut Myrdal, ketimpangan pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang. 2. Penyebab kemiskinan dan kesenjangan. 1. Laju pertumbuhan penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. 2. Angkatan kerja, penduduk yang bekerja, dan pengangguran. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda di setiap negara, yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk. 3. Distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh 3 lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, serta 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. 4. Tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya kualitas pendidikan juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis. 5. Kurangnya perhatian dari pemerintah. Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya. Sedangkan pengangguran terjadi disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Manusia yang mempunyai skill rendah cenderung tidak mempunyai keterampilan sehingga tidak bisa digunakan dan menjadi pengangguran. Penyebab kesenjangan pendapatan. Penyebab kesenjangan pendapatan yang terjadi di Indonesia yakni akibat kurang diperhatikannya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan ada artinya jika pemerataan pendapatan tidak terdistribusi dengan baik. Dengan kata lain, bahwa kesejahteraan hanya dirasakan oleh segelintir kalangan saja. Faktor lain yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan adalah 1. Menurunnya pendapatan per kapita. 2. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. 3. Rendahnya mobilitas sosial. 4. Pencemaran lingkungan alam. 3. Jenis-jenis kemiskinan dan kesenjangan. 1. Kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh
hidup dan bekerja. 4. Indikator kesenjangan dan kemiskinan. Indikator untuk mengetahui ketimpangan dan kesenjangan pendapatan dapat dilakukan dengan 1. Kurva Lorenz. Cara umum yang lain melihat penghasilan pribadi adalah dengan membuat apa yang dinamakan dengan kurva Lorenz. Jumlah penerimaan penghasilan ditempatkan di atas sumbu horizontal, sedangkan sumbu vertikal menggambarkan bagian jumlah penghasilan yang diterima oleh masing-masing presentasi populasi. Kedua sumbu tersebut dikombinasikan sampai dengan 100%. Dengan demikian, kedua sumbu tersebut sama panjang dan semua angka ditempatkan dalam bujur sangkar. 2. Koefisien Gini. Koefisien Gini adalah persamaan ukuran ketimpangan dan bisa berbeda-beda dari 0 yang mengidentifikasikan suatu kemerataan sempurna atau perfect equality sampai 1 yang berarti suatu ketimpangan total atau perfect inequality dalam distribusi pendapatan dan pengeluaran. 3. Kriteria Bank Dunia. Bank Dunia mengklasifikasikan ketidakmerataan berdasarkan 3 lapisan. 1. 40% penduduk berpendapatan terendah atau penduduk termiskin. 2. 40% penduduk berpendapatan menengah. 3. 20% penduduk berpendapatan tinggi. Laju pengembangan kemiskinan dan kesenjangan. Tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi di Indonesia Timur ini, di mana sebagian besarnya penduduk adalah petani, kebanyakan ditemukan di wilayah pedesaan. Di daerah tersebut, masyarakat adat sudah lama hidup di pinggir proses pengembangan ekonomi dan jauh dari program-program pembangunan. Migrasi ke daerah perkotaan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pekerjaan dan dengan demikian menghindari kehidupan dalam kemiskinan. Bertentangan dengan angka kemiskinan relatif di Indonesia Timur, tabel di bawah ini menunjukkan angka kemiskinan absolut di Indonesia yang berkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau ini adalah pulau terpadat di Indonesia, provinsi dengan angka kemiskinan absolut tinggi. Jawa Timur ada 4,78, Jawa Tengah 4,51, Jawa Barat 4,49, Sumatera Utara 1,51, Nusantara Timur 1,16 per Maret 2016. Sumber Badan Pusat Statistik atau BPS. 6. Dampak kemiskinan dan kesenjangan. 1. Pengangguran. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat yang memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Yang tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis, pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat, sehingga akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata. Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan seseorang, tetapi juga disebabkan kebijakan pemerintah yang terlalu memprioritas ekonomi makro atau pertumbuhan. 2. Kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seorang tidak mampu mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal, ketika tak ada lagi jaminan bagi seorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya, maka jalan pintas pun dilakukan, misalnya merampok, menodong, mencuri, atau menipu di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak saudara ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi, sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari memalak. Di dewasa ini, mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu, sebab mereka begitu miskin. Untuk makan satu hari saja mereka sudah kesulitan. Tingginya putus sekolah berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu,
akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang. 5. Konflik sosial bernuansa SARA. Tanpa bersikap munafik, konflik SARA muncul akibat tidak kepuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. M. Yudi Haryono menyebut akibat ketidakadaan jaminan keadilan atau keamanan dan perlindungan hukum dari negara, persoalan ekonomi, politik dan objektif mensublimasikan ke dalam bentuknya identitas yang subjektif. 7. Tingkat kemiskinan setelah COVID. Kemiskinan dan ketimpangan yang dialami Indonesia diakibatkan pandemi COVID-19 terus pada tren meningkat. Jumlah kasus harian COVID-19 Indonesia terus meningkat sepanjang 2020 hingga awal 2021 dan diikuti oleh kebijakan pembatasan sosial. Perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih sebagaimana kondisi sebelum pandemi. Tingkat kemiskinan di Indonesia sedikit turun dari 10,19% pada September 2020 menjadi 10,14% pada Maret 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi keuangan tahun ini berada dalam tahap pemulihan setelah tahun lalu mengalami kontraksi. Hal ini dilihat dari naiknya PMI sebesar 54,6 selama 6 bulan berturut-turut. Menteri Keuangan juga mengatakan keadaan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini sudah membaik meski sempat ada kontraksi minus 0,7% akibat dari lonjakan kasus COVID-19 di awal tahun 2021 ini. Lonjakan kasus tersebut berimbas pada pengetatan mobilitas hingga berdampak pada konsumsi masyarakat. Yang ke-8, solusi menyelesaikan kemiskinan. Yang 1, memperhatikan sektor UMKM. Menurut Puspayoga, kesalahan itu terletak pada sebelum diperhatikannya upaya pemberdayaan terhadap para pelaku UMKM di tanah air. Selama ini UMKM belum tersentuh upaya pemberdayaan dengan optimal. Yang kedua, kebijakan anti kemiskinan. Kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia seperti Bank Indonesia, ADB, ILO, UNDP, dan lain sebagainya. Ia berpendapat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan ada artinya jika pemerataan pendapatan tidak terdistribusikan dengan baik. Dengan kata lain bahwa kesejahteraan hanya dirasakan oleh segelintir kalangan saja. Yang terakhir, kesimpulan. Dari masalah kemiskinan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan cara menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan akses wirausaha kepada masyarakat, dan memberi bantuan kepada masyarakat miskin. Kesenjangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kesenjangan dapat diatasi dengan cara mengutamakan pendidikan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meminimaliskan kemiskinan, meminimaliskan KKN, dan pemberantasan korupsi dalam upaya peningkatan kesejahteraan serta meningkatkan sistem keadilan di Indonesia dan melakukan pengawasan ketat kepada mafia hukum. Demikianlah